Yeah, boy. Tidak kuduga semua terjadi, kau telah ingkar janji. Three 28 a.m. 3 weeks later, many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow for sure. Eventually, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami dari mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Bapak Dona Setiawan MPD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ronaldi Wilson sebagai moderator dan pemateri kedua dari kelompok ini, dan teman-teman saya yaitu Agus Winanto sebagai pemateri 1 dan Farhan Maulana sebagai pemateri ketiga. Adapun materi yang ingin kami sampaikan nantinya yaitu tentang yang pertama sejarah pemikiran evolusi, yang kedua hereditas, dan yang ketiga variasi. Selanjutnya untuk para pemateri, saya persilahkan untuk memaparkan isi dari materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Winanto, NPM 19110600004. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman tentang evolusi. Evolusi sampai saat ini seperti kita tahu merupakan teori yang masih menjadi perdebatan di antara para ilmuwan di seluruh dunia. Teori tersebut menyatakan terjadinya sebuah perubahan pada makhluk atau spesies secara gradual, perlahan-lahan dari yang buruk menjadi baik, mungkin yang baik menjadi lebih baik lagi. Perubahan yang dihasilkan membutuhkan waktu yang cukup lama nih teman-teman. Jadi tidak semestinya berubah dari satu hari, seminggu, ataupun satu bulan. Dia bisa melakukan perubahan selama bertahun-tahun sesuai dengan kebutuhan hidup mereka masing-masing. Evolusi merupakan konsep terpenting dalam biologi. Bahkan seorang ahli genetika yang bernama Don Jeskai dalam Lutfi dan Kusyurniani mengatakan bahwa tidak ada yang masuk akal dalam biologi kecuali ditinjau dari sudut pandang evolusi. Evolusi ini mendapat penolakan karena dari tokoh-tokoh agama mengenai teori evolusi tersebut bertentangan sesuai dengan apa yang mereka anut. Padahal semestinya evolusi ini adalah tinjauan titik bakal dari sebuah kepercayaan mereka. Nah, padahal sebuah evolusi ini adalah suatu lonjakan untuk bisa mempererat keimanan mereka terhadap Tuhannya dengan bisa meneliti sebuah penciptaan-ciptaan Tuhan yang ada. Langsung saja kita ke pengertian evolusi. Berarti secara garis besar merupakan perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan mekanisme perubahan sedikit demi sedikit ini, maka makhluk hidup yang sederhana bisa lebih kompleks lagi daripada sebelumnya. Kita ambil contohnya aja seperti jerapah, yang dulunya lehernya pendek, sekarang memanjang sesuai dengan kebutuhan dia untuk meraih makanan yang ada di atas pohon. Teori evolusi identik dengan Darwin. Walaupun sebenarnya gagasan evolusi pertama kali bukan diperkenalkan oleh Darwin, tetapi kita dapat menelusurinya hingga zaman Yunani kuno. Yang bisa kita ambil pertama yakni Thales pada tahun 636 sampai 546 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ini kita hitung sebelum lahirnya Isa Al-Masih dalam kepercayaan Kristiani. Lalu yang keduanya ada Anaximander pada tahun 611 sampai 547 sebelum Masehi. Biasanya memperbincangkan asal-usul biota laut.
Thales membicarakan bahwasannya air atau arsy merupakan dasar dari segala sesuatu. Jadi menurutnya air adalah merupakan segala sesuatu zat awal mula daripada zat lainnya. Tetapi Anaximander, murid dari Thales ini menyatakan bahwasanya kita tidak bisa memperkirakan segala sesuatu kecuali dengan panca indera. Yang kedua, ada pada tahun 570 sampai 496 sebelum Masehi, Xanthus 500 sebelum Masehi, dan Empedocles pada tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi, yang membincangkan tentang keragaman tulisan tangan mereka. Jadi di sini mereka membicarakan suatu evolusi tulisan tangan dari yang terendah, yakni Pitagoras seperti cucian piring atau cacing kepanasan. Xanthus mulai diperkenalkan dengan tulisan Latinnya, lalu Empedocles, yakni tulisan yang seperti kita gunakan pada zaman sekarang. Lalu ada Plato pada tahun 427 sebelum Masehi sampai 327 sebelum Masehi, menegaskan bahwasannya benda yang diamati adalah kopi tiruan dari ide dunia yang tidak dimiliki keabadian. Menurutnya, terdapat perubahan terhadap benda seiring berjalannya waktu. Jadi benda itu tidak semula seperti yang pertama kali kita lihat. Akan terjadi perubahan waktu demi waktu sesuai dengan tempat dia berada dan apa yang diterima oleh dia. Yang keempat, Aristoteles pada tahun 387 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles, murid dari Plato, pengetahuan tentang dunia datang dari pengalaman yang terinspirasi oleh nalar, reason pemikiran dia. Jadi evolusi merupakan suatu proses perubahan spesies dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan agar mampu beradaptasi terhadap lingkungannya dan meneruskan perubahan tersebut kepada generasi berikutnya. Pernyataan tersebut tidak terlepas dari teori yang melekat bersamanya. Beberapa ahli biologi seperti Charles Darwin, Alfred Russel Wallace mencoba menerangkan mengenai keberagaman makhluk hidup melalui pemikiran-pemikiran Aristoteles. Charles Darwin melalui bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection melalui beragam fakta-fakta empiris yang dia umumkan. Itu saja materi yang bisa. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu hereditas. Jadi hereditas atau pewarisan adalah pewarisan ciri fenotip dari induk kepada keturunannya, baik melalui reproduksi seksual ataupun reproduksi aseksual. Sehingga keturunan berupa sel maupun organisme tersebut memperoleh informasi genetik dari induknya. Dampak dari penurunan sifat yaitu mulai dari warna kulit, tinggi badan, warna rambut, bentuk hidung, sampai penyakit warisan. Hereditas ini dibawa oleh gen yang terdapat dalam DNA masing-masing sel makhluk hidup yang tersusun atas puluhan sampai triliunan sel dengan massa DNA yang saling mengikat. Konsep kuno hereditas, filsuf Yunani mempunyai bermacam-macam ide tentang hereditas. Contohnya yaitu Theopratus mengajukan bahwa bunga jantan membuat bunga betina menjadi matang. Ataupun Hippocrates menduga bahwa benih diproduksi oleh berbagai anggota tubuh dan diwariskan pada saat pembuahan. Aristoteles berpendapat bahwa segmen penjantan dan betina bercampur pada saat pembuahan. Sedangkan Asclepius pada tahun 458 sebelum Masehi mengajukan ide bahwa sang pejantan adalah orang tua yang sebenarnya dan betina adalah perawat dari bayi yang disemai di dalamnya. Bermacam-macam mekanisme hereditas diajukan tanpa diuji atau dikuantifikasi dengan layak. Mekanisme ini diantaranya pewarisan campuran dan pewarisan sifat dapatan. Namun, hewan dan tanaman domestik dapat dikembangkan melalui seleksi artifisial. Pewarisan sifat dapatan juga membentuk bagian dari ide evolusi Lamarck pada abad ke-18. Ahli mikroskop Antoine van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723 menemukan binatang kecil di dalam sperma manusia dan hewan lainnya. Penemuan ini menjadi dasar dari teori spermis yang menyatakan bahwa dalam sebuah sperma terdapat orang kecil atau homunculus dan satu-satunya sumbangan yang dilakukan oleh pihak wanita adalah kandungan yang ada di dalamnya, yaitu homunculus tumbuh dan berkembang. Teori lainnya yang bertentangan adalah teori Ovis, menduga bahwa wanitalah yang menyimpan manusia kecil di dalam ovum. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang
Variasi. Apa sih variasi itu? Variasi berasal dari bahasa yaitu mutasi, yaitu bahan genetika, migrasi antar populasi antar aliran gen, dan perubahan susunan gen melalui reproduksi seksual. Variasi juga datang dari tukar gen antar spesies yang berbeda. Contohnya melalui transfer gen horizontal pada bakteri dan hewan. Ada 3 utama variasi: reproduksi dan seleksi, sifat-sifat yang menjadi dasar utama dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunannya. Suatu makhluk hidup menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Nah, di dalam variasi ini, dalam ilmu evolusinya berarti perubahan pada sifat-sifat pewarisan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi variasi dalam suatu populasi. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mu'arifah pernah berkata, maaf jika kami banyak salah, tapi saling menghargai karena kita sama-sama tanah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.